Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Pertama-tama yang paling utama, marilah kita senantiasa panjatkan puja-puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyaknya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, dan nikmat waktu luang, juga nikmat sehat yang sekarang bisa kita rasakan. Dan juga tak lupa selawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada baginda alam, Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah hingga zaman Islamiyah, dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang, dan Islam yang bisa kita nikmati sekarang ini. Pada kesempatan hari ini, insya Allah saya akan membahas atau membedah sedikit buku daripada gerakan perlawanan dari Masjid Kampus. Nah, saya sudah membaca buku ini dan alhamdulillah saya bisa beberapa sudah saya simpulkan seperti itu. Dan sebelumnya perkenalkan, nama saya Ali Rizky. Saya dari Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia, Komisariat Al Hidayah, daerah Bogor. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, buku Gerakan Perlawanan dari Masjid Kampus karya Andi Rahmat dan karya Muhammad Najib adalah gerakan perlawanan dari Masjid Kampus Sejarah Perjuangan Kami, sebuah organisasi yang memiliki andil dalam transisi Orde Baru menuju zaman reformasi yang kita nikmati hari ini. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi buku Gerakan Perlawanan dari Masjid Kampus ini menceritakan tentang sejarah perlawanan daripada para mahasiswa, khususnya Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia. Buku ini tidak hanya membincang kronik perjuangan kami di masa awal, tetapi juga memberikan hikmah betapa sejak zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hingga hari ini, masjid adalah tempat yang paling strategis untuk menyusun gerakan, mengkoordinasi perlawanan, membangun peradaban, sehingga tidak salah jika sejarawan Inggris Arnold Toynbee mengatakan bahwa perubahan selalu diusung oleh mereka yang memiliki spiritualitas yang mendalam. Buku ini mendokumentasikan sejarah berdirinya Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia, yaitu kami pada 29 Maret 1998 di Universitas Muhammadiyah Malang, yang tumbuh dari forum silaturahmi lembaga dakwah kampus. Kami menjadi simbol darah segar organisasi kemahasiswaan, mengusung semangat dakwah kampus dan reformasi total dalam konteks krisis multidimensional Indonesia saat itu. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi masjid adalah pusat peradaban, masjid adalah pusat daripada gerakan-gerakan mahasiswa muslim seluruh Indonesia. Mereka menyatukan pikiran, mengeluarkan ide dan gagasannya di dalam masjid. Mereka bertemu 5 kali dalam sehari. Dengan konteks spiritualitas, yaitu beribadah. Mereka senantiasa berkumpul, senantiasa membuat forum, membicarakan keagamaan-keagamaan, dan juga menyebarkan dakwah di dalam masjid, dan membuat kegiatan-kegiatan sosial seperti itu. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti yang kita ketahui bahwasanya masjid itu hanya untuk orang beribadah saja. Apakah itu relevan? Apalagi masjid yang berada di dalam kampus, yang dimana isinya anak-anak mahasiswa yang sudah seharusnya mahasiswa itu memiliki pikiran-pikiran yang lebih seperti itu, yang bisa berpikir kritis tentang
negarawan ataupun politik dan keagamaan. Jadi masjid adalah tempat paling strategis untuk bagaimana kemudian mahasiswa ini bisa mengembangkan potensi dakwahnya di dalam kampus dan terpusat pada masjid. Karena tadi balik lagi seperti yang saya sudah katakan bahwa sejarawan Inggris mengatakan, Arnold Toynbee mengatakan bahwa perubahan selalu diusung oleh mereka yang memiliki spiritualitas yang mendalam. Artinya, ketika seseorang itu memiliki spiritualitas yang mendalam, ia akan bisa dan memungkinkan untuk membuat perubahan itu tersendiri. Seperti itu. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini saya sudah menjelaskan beberapa tentang gerakan perlawanan dari Masjid Kampus. Sebenarnya buku ini lumayan panjang dan lumayan banyak kalau misalkan kita bedah satu persatu. Cuman di sini saya membedahnya secara umum dan hanya beberapa poin inti dari apa yang saya dapatkan seperti itu. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin hanya itu yang bisa dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya apabila ada salah kata atau kekeliruan dalam ucapan saya meminta maaf, dan apabila ada kebenarannya itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Satu lagi teman-teman, itu adalah kisah daripada tokoh alim ulama pada saat itu, yaitu Hasan al-Banna, yang dimana ia dilarang oleh bapaknya itu ketika memakai pakaian yang kotor untuk memasuki ke dalam masjid. Di situ dia mengkritisi dan berpikir bahwasanya masjid itu bukan hanya untuk orang beribadah saja seperti itu. Jadi artinya masjid itu bisa dipakai untuk berkumpul, membicarakan hal-hal yang menjadi permasalahan-permasalahan umat, sehingga di mana anak-anak muda mahasiswa muslim Indonesia ini memiliki peran penting untuk memberikan solusi di dalamnya seperti itu. Itu saja yang mungkin bisa saya sampaikan teman-teman semua. Wabillahi taufik wal hidayah. Iskariman au mutsahidan ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.